Shalom bapak-bapak yang luar biasa. Kali ini tujuan utama video ini adalah menyentuh hati para ayah, agar kita menyadari bahwa kehadiran seorang bapak seringkali tidak hilang karena tidak ada di rumah, tetapi karena kita sebagai bapak tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Banyak relasi menjadi dingin bukan karena kurang kasih, melainkan karena hati yang tidak lagi diberi ruang untuk bicara. Seorang anak pulang sekolah dengan wajah muram, tas dibanting, dan seorang bapak langsung bereaksi dengan memberi nasihat dan omelan-omelan. Cerita ini bukankah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Bukan kisah ayah yang jahat, melainkan ayah yang lelah dan ingin cepat membereskan masalah. Tidak perlu dramatis, cukup jujur dan reflektif. Nah, dalam momen-momen kecil seperti inilah jarak perlahan terbentuk. Mari kita bersama merenungkan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Ayat ini jika dijalani mampu menyelamatkan banyak percakapan di rumah dan banyak hati anak yang sedang belajar percaya. Anak saya yang paling besar, saya pindah sekolah baru. Jadi anak saya pindah ke sekolah baru, sehingga dia menemukan banyak sekali teman-teman baru. Anak saya termasuk tipe kepribadian yang introvert, sehingga dia mengalami banyak sekali kesulitan untuk berkenalan dengan teman-teman baru. Nah, suatu hari dia sempat cerita kepada saya bahwa dia ketemu si A, si B, si C, kemudian dia menceritakan betapa dia grogi dan betapa dia nggak pede, lalu tidak bisa memulai percakapan. Kemudian saya secara spontan dan dengan tidak sabar saya memberikan tips. Bagi saya itu adalah tips sederhana, bahwa kamu seharusnya begini, begini, dan begitu. Tapi tiba-tiba anak saya diam dan kemudian pergi meninggalkan saya. Wah, saya kaget. Lalu saya dekati dia. Kenapa kamu pergi? Kan Papa sedang memberikan tips gitu ya. Lalu dia menjawab saya cuma kepingin cerita. Tidak perlu diceritain seperti itu. Jadi hal ini membuat saya sadar bahwa dengan membangun percakapan dan komunikasi dengan anak-anak, tidak melulu harus berbicara banyak, tetapi mendengarkan itu jauh lebih penting. Mendengar adalah fondasi pembentukan hati. Anak-anak tidak terutama membutuhkan bapak yang selalu punya jawaban, tetapi mereka membutuhkan bapak yang memberi ruang aman untuk hati mereka berbicara. Ketika seorang anak berkata, "Papa tidak mengerti aku," seringkali yang ia maksud adalah Papa tidak mendengarkan aku. Mendengar bukan berarti setuju, tetapi berarti hadir tanpa menghakimi. 3 gerakan penting dalam sesi ini. Yang pertama, mendengar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menyapa dengan berkat. Ketiga, membentuk hati, bukan hanya perilaku. Perubahan besar dalam rumah seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil, seperti mematikan ponsel, menahan nasihat, dan memilih kata-kata yang menguatkan. Minggu ini kita memberikan challenge kepada para ayah. Ada 3 praktik sederhana. Yang pertama, latihan 3 menit mendengar tanpa memotong saat sesi curhat harian. Kedua, mengucapkan 1 kalimat penyapa, berkat
setiap pagi kepada anak atau istri. Dan yang ketiga, mencatat satu momen saja ketika berhasil mendengar dulu sebelum berbicara. Saya juga sedang belajar memperlambat diri, menahan lidah, dan membuka telinga. Memang tidak selalu berhasil, tidak selalu rapi juga. Tetapi saya juga mau terus mencoba. Mari, semua bapak-bapak di sini, ayah-ayah, jangan menunggu momen ideal. Karena tidak akan pernah ada momen ideal. Melainkan kita mulai dari percakapan-percakapan kecil hari ini. Tuhan Yesus memberkati.